Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda karena saya belakangan ini secara hukum memang terus gelisah ini. Karena kan seperti kita ketahui kemarin terjadi banyak pembakaran aset-aset negara, termasuk juga penjaraan milik beberapa tokoh politik juga, ada menteri juga. Saya kali ini bertemu dengan Mas Krishna Harimurti SH MH. Saya akan bertanya yang berkaitan dengan hukum. Selamat jumpa Mas Krishna. Selamat berjumpa Pak Bro, selamat pagi, sehat selalu. Mas Krishna, ini saya sengaja meruput ketepatan Anda karena saya ingin masyarakat ada semacam pembelajaran yang berkaitan dengan peristiwa kemarin. Itu menurut Anda secara hukum seperti apa ini, Mas? Terima kasih Pak Bro. Jadi memang peristiwa yang terjadi belakangan ini, khususnya adanya penyampaian aspirasi, kemudian berujung dengan masalah tadi yang Pak Argo sebutkan, pengerusakan dan sebagainya. Tentu aspirasinya kami sepakat Pak ya, karena memang setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk menyampaikan suatu pendapatnya terkait dengan suatu ungkapan yang menurut aspirasi tersebut harus didengarkan langsung oleh pemerintah khususnya. Tapi yang sangat disayangkan mungkin ada kata-kata lebih ke pengerusakan. Bahkan itu nilainya sangat fantastis Pak ya, seluruh Indonesia kemarin terjadinya penyampaian aspirasi kemarin. Menurut Kementerian PU itu bisa sampai hampir 800 miliar. Karena fasilitas umum banyak yang dirusak dan sebagainya, gedung-gedung juga dibakar. Nah, intinya begini, esensi dari suatu penyampaian aspirasi itu sangatlah penting dalam negara demokrasi Pak. Kami pun juga sangat mengapresiasi ya. Namun demikian perlu diperhatikan tentu kenapa kok bisa muncul fenomena seperti ini? Kok bisa sebesar ini kan begitu Pak ya? Tentu kan pasti ada sebab akibatnya. Jauh bulan sebenarnya Pak Argo pernah mewawancari saya bahwa hukum itu harus mencerminkan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kan gitu. Supaya apa? Hukum itu masih dipercaya oleh masyarakat. Nah, kalau kemarin yang dilihat ada tentang masalah perilaku dari para anggota DPR RI mungkin ya, atau mungkin dari pejabat yang sehingga melukai hati perasaan masyarakat. Ya memang itu kontradiktif sekali Pak Argo. Kondisi masyarakat yang seperti ini kita juga pun harus mencerminkan apa ya, istilahnya keadilan itu tidak hanya dalam bentuk hukum saja, tapi dari sisi yang namanya masyarakat itu kan sekarang kondisinya sedang susah, ekonomi susah Pak. Ini ada kaitannya juga. Nah, bagaimana menciptakan harmonisasi antara pemerintah yang mempunyai kebijakan yang berkaitan dengan pro dengan rakyat. Nah, maka supaya tidak terjadi lagi seperti ini, fenomena yang sangat besar seperti ini, kami sebagai masyarakat tentu mengharapkan pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat yang begitu besar ini, kebijakannya harus pro rakyat. Banyak sekali apa ya, tentu dilihat misalnya kenaikan pajak yang tidak sebagaimana mestinya di apa ya, perlu dicek kembali. Kemudian banyak hal misalnya kayak sekolah yang lebih istilahnya murah, bagaimana kesehatan juga dijamin. Nah, itu mungkin kebijakan yang mungkin sifatnya pro rakyat Pak Argo ya. Nah, khusus dalam bidang hukum tentunya apa? Penegak hukum harus menjalankan tupoksinya sebagai penegak hukum yang mengedepankan integritas moral. Sehingga apa? Hukum itu melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri. Sehingga adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tercapai. Wujud dan komitmen itu bagi penegak hukum seperti itu. Artinya para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim segala itu bisa jadi semacam akumulasi ya, perilakunya ketika itu terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti itu ya.
Ya masyarakat sekarang ini kan sudah bisa menilai Pak ya, sudah pikirannya kan sudah terbuka. Zaman perkembangan teknologi sudah cepat sekali canggih ya Pak. Tentu masyarakat itu sekarang sudah mengikuti proses kehidupan yang sudah transisinya luar biasa. Nah, apalagi penegak hukum itu kan diberikan kewenangan oleh undang-undang yang sangat tinggi. Jadi harus menggunakan kewenangan itu harus bagaimana aturan yang pertama, yang kedua harus mencerminkan sikap integritas moralnya itu berdampak dalam tugas dan pokok fungsinya. Sehingga mencerminkan nanti keadilan sosial tadi tercapai, Pak. Integritas moral ya. Penting sekali itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Krisna. Ini kelihatannya sederhana tapi menurut saya ini sangat vital sekali. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.